Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina nomor 628 sampai dengan 630. Pada petang hari terakhir, sebelum keberangkatanku dari Vilnius, seorang suster yang sudah tua mengungkapkan keadaan jiwanya kepadaku. Ia berkata bahwa ia sudah menderita batin selama beberapa tahun. Ia merasa bahwa semua pengakuan dosanya tidak baik, dan ia menjadi ragu-ragu apakah Tuhan Yesus telah mengampuninya. Aku bertanya kepadanya, apakah ia sudah menceritakan kepada Bapak pengakuannya mengenai hal ini? Ia menjawab bahwa ia telah banyak kali berbicara mengenai hal ini kepada bapak pengakuannya, dan para bapak pengakuan selalu mengatakan kepadaku supaya hatiku tenang. Tetapi aku tetap saja sangat menderita, dan tidak ada suatu pun yang membuat hatiku merasa lega. Dan terus-menerus aku merasa bahwa Allah belum mengampuniku. Aku menjawab, engkau harus menaati bapak pengakuanmu, suster, dan hendaklah hatimu sungguh damai, sebab ini sungguh godaan. Tetapi ia meminta kepadaku dengan berlinang air mata untuk bertanya kepada Yesus, apakah ia telah mengampuninya, dan apakah pengakuan-pengakuannya itu baik atau tidak. Aku menjawab dengan tegas, bertanyalah sendiri kepadanya, suster, kalau engkau tidak percaya kepada para bapak pengakuanmu. Tetapi ia memegang tanganku erat-erat dan tidak mau membiarkan aku pergi sebelum aku memberinya suatu jawaban. Dan ia tetap minta kepadaku supaya berdoa untuknya dan untuk memberitahukan kepadanya apa yang dikatakan Yesus kepadaku tentang dia. Sambil menangis pedih, ia tidak mau membiarkan aku pergi dan berkata kepadaku, aku tahu bahwa Tuhan Yesus berbicara kepadamu, suster. Karena ia terus memegangi tanganku dan aku tidak dapat melepaskan diri, maka aku berjanji kepadanya bahwa aku akan berdoa baginya. Pada petang hari, dalam kebaktian kepada sakramen Maha Kudus, aku mendengar kata-kata ini dalam jiwaku. Katakan kepadanya bahwa ketidakpercayaannya melukai hatiku lebih daripada dosa-dosa yang ia lakukan. Ketika aku mengatakan hal ini kepadanya, ia mulai menangis seperti seorang anak, dan sukacita yang besar memenuhi jiwanya. Aku tahu bahwa Allah ingin menghibur jiwa ini melalui aku, meskipun itu menuntut banyak pengorbanan dariku dan memenuhi keinginan Allah. Ketika aku masuk ke kapel sejenak pada petang yang sama untuk bersyukur kepada Allah karena segala rahmat yang telah Ia berikan kepadaku di rumah ini, tiba-tiba kehadiran Allah melingkupi aku. Aku merasa seperti seorang anak dalam pelukan Bapa yang paling baik. Dan aku mendengar kata-kata ini, janganlah takut akan suatu pun, aku senantiasa menyertaimu. Kasih-Nya meresapi seluruh diriku. Aku merasa bahwa aku sedang menjalin kesatuan yang sedemikian mesra dengan Dia, sehingga aku tidak dapat menemukan kata-kata untuk mengungkapkannya. Dalam perjalanan ke Warsawa, aku melihat salah satu dari 7 roh berada di dekatku.
cemerlang seperti pada waktu-waktu yang sudah, dalam bentuk suatu sinar cemerlang. Ketika aku berada di kereta api, aku melihat Dia terus-menerus berada di sampingku. Di setiap gereja yang kami lalui, aku melihat seorang malaikat berdiri, dikelilingi oleh sebuah terang yang tidak mencolok seperti terang Roh yang telah menemaniku dalam perjalanan. Dan masing-masing roh yang menjaga gereja-gereja itu menundukkan kepala kepada roh yang ada di dekatku. Ketika aku memasuki pintu biara di Warsawa, roh itu menghilang. Aku bersyukur kepada Allah atas kebaikannya, sehingga Ia memberi kita para malaikat untuk menemani perjalanan kami. Oh, betapa manusia kurang menyadari kenyataan bahwa di dekat mereka selalu ada tamu yang sekaligus menjadi saksi atas segala sesuatu. Hai orang-orang berdosa, ingatlah bahwa engkau pun memiliki saksi yang selalu melihat segala perbuatanmu. Yesus, engkau andalanku.